Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ghazi Al-Ghifari dengan NIM 1123088. Pada kali ini saya akan mereview iaitu yang berjudul dengan strategi memakmurkan masjid untuk anak muda. Masjid bukan hanya bangunan tempat sujud, tetapi rumah tempat hati yang lelah kembali menemukan ketenangan. Ia bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat cahaya yang menghidupkan ilmu, persaudaraan, kepedulian dan harapan di tengah masyarakat. Memakmurkan masjid tidak cukup hanya dengan membangun kubah yang megah atau pengeras suara yang lantang. Masjid menjadi benar-benar hidup ketika dipenuhi manusia yang datang dengan cinta, ilmu dan rasa memiliki. Karena itu, strategi memakmurkan masjid hanya harus dimulai dari menghidupkan hati manusia terlebih dahulu. Yang pertama, menjadikan masjid tempat yang dirindukan, bukan ditakuti. Sebagian orang menjauh dari masjid bukan kerana membenci agama, tetapi kerana merasa tidak diterima. Ada yang takut dihakimi kerana penampilannya, ada yang malu kerana merasa dirinya penuh dosa, dan ada pula yang merasa masjid hanya untuk orang-orang yang sudah baik. Padahal masjid adalah tempat pulang bagi siapa saja. Oleh kerana itu, jangan jadikan masjid hanya nyaman bagi orang soleh, tetapi jadikan ia tempat yang membuat orang ingin menjadi soleh. Sambutan yang ramah, senyum yang tulus dan sikap yang tidak mudah menghakimi seringkali lebih menggerakkan hati daripada ceramah panjang. Ketika seorang merasa diterima, ia akan datang kembali bukan kerana terpaksa, tetapi kerana rindu. Adapun yang kedua itu menghidupkan masjid dengan ilmu yang menenangkan. Kajian di masjid hendaknya tidak hanya berisi hukum-hukum yang berat, tapi juga menyentuh persoalan hidup masyarakat, kegelisahan hati, pendidikan anak, hubungan keluarga, ekonomi, kesihatan mental, hingga tantangan anak muda di era digital. Bahasa dakwah juga perlu lembut dan mudah dipahami. Masyarakat hari ini lebih membutuhkan nasihat yang menenangkan daripada ceramah yang hanya berisi kemarahan. Masjid harus menjadi tempat orang mendapatkan ilmu, solusi dan ketenangan. Oleh kerana itu, jika dunia membuat manusia lelah, maka masjid harus menjadi tempat mereka kembali bernapas. Adapun yang ketiga itu merangkul anak muda dengan pendekatan yang bijak. Salah satu tanda hidupnya masjid adalah hadirnya anak muda di dalamnya. Namun banyak pemuda merasa masjid terlalu kaku dan jauh dari dunia mereka. Kerana itu, anak muda perlu dirangkul. Yang pertama itu libatkan mereka dalam kepanitiaan, beri uang untuk berkarya, ataupun adakan diskusi kreatif, kajian santai, olahraga sunnah, ataupun podcast, ataupun desain media dakwah. Jangan hanya menuntut mereka hadir, tapi buat mereka merasa dibutuhkan. Tokoh seperti Muhammad juga membangun peradaban bersama para pemuda. Banyak sahabat muda diberi kepercayaan besar kerana potensi mereka dihargai. Oleh kerana itu, pemuda yang dekat dengan masjid bukan lahir dari paksaan, tetapi dari rasa diterima dan dihargai. Adapun yang keempat itu menjadikan masjid pusat kepedulian sosial. Masjid yang hidup bukan hanya ramai saat salat Jumaat atau Ramadan, tetapi juga hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan. Masjid bisa menjadi tempat berbagi makanan, ataupun pusat bantuan pendidikan, ataupun santunan yatim, ataupun bantuan bencana, ataupun layanan konsultasi keluarga. Ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari masjid, maka hubungan mereka dengan masjid tidak lagi sebatas ritual, tetapi menjadi kebutuhan hidup. Masjid pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat peradaban umat. Adapun yang kelima itu menghadirkan dakwah yang menyejukkan. Masyarakat lebih mudah tersenyum oleh kelembutan daripada kekerasan. Kerana itu, Imam
pengurus dan para dai perlu menjaga tutur kata dan adab dalam berdakwah. Adapun itu hindarinya memudahkan menyalahkan, mempermalukan jamaah atau menjadikan mimbar sebagai tempat pelampiasan kemarahan. Sebaiknya hadirkan dakwah yang menumbuhkan harapan, mengajak dengan hikmah dan membuat orang merasa dekat dengan rahmat Allah. Oleh kerana itu, masjid yang paling indah bukan yang paling mewah bangunannya, tetapi yang paling banyak menghidupkan hati manusia. Okey, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.